Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ar-Rahim Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu alaihi jannah. Ya qawna bi asrarihim wa alihim wa alihim wa barakatuh bi dini wa bil akhirati ja'alna min hisbihim. Ya rizquna nahbatahum wa tawafana ala milatihim. Ya ashrana bi samratihim bil afiyatihim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyid Abu Abdullah yang zat asam bismillah alhamdulillah alhamdulillah. Nafa'ana Allah bihim wa ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ala musannifil kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana bitu'al arifin wa bi khidmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qal. Masuk kepada sifat ma'ani yang berikutnya, yaitu sama, basor, dan kalam. Wasam'u wal basaru wal muta'alliqani bi jami'il mawjudat wal kalamu alladhi laysa fi harfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilm minal muta'alliqat. Yang berikutnya, wajib bagi Allah bersifat sama. Sama itu wajib Allah bersifat mendengar. Basor itu bersifat melihat. Maka sama dan basor termasuk sifat ma'ani, termasuk sifat maujudat. Ta'rifnya adalah sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala wa huma yata'alliqani bijami'il mawjudat, yang ta'alluqnya kepada setiap perkara yang wujud. Sama basor itu berta'alluq pada perkara yang hanya wujudi, tidak pada perkara yang adami, baik itu wujudnya wujud yang wajib, wujudnya Allah sendiri, maupun wujudnya perkara yang diciptakan. Maka ta'alluqnya sama basor ini bagi kita ya wajib kita imani sebagai sifat yang mandiri, sifat yang terpisah daripada ilmu. Walaupun nanti pada pembahasan yang lain ada yang mengatakan sama basor ini nggak termasuk sifat yang mandiri, tapi termasuk bagian dari ta'alluqnya ilmu gitu. Ilmu bil maksurat namanya basor, ilmu bil masmu'at namanya sama gitu. Karena bagi sebagian ulama mengatakan ilmu itu sudah cukup, ngapain ada sama dan basor gitu. Jadi bagi kita wajib imani Allah bersifat sama dan basor tanpa memperhitungkan perselisihan tersebut. Allah mendengar dengan sifat samanya, dan Allah melihat dengan sifat basornya. Allah mendengar tidak pakai alat, nggak pakai telinga, nggak pakai gendang, apa sih namanya? Dalamnya apa namanya? Kalau basor, Allah melihat nggak pakai mata atau nggak pakai kornea, nah, pada hawadis itu mendengarnya hawadis ya dengan alat, melihatnya ya dengan alat. Kita mendengar itu tergantung kepada adanya kendang. Kalau selaput kita itu bergetar, maka kita akan mendengar. Kalau selaputnya itu nggak bergetar, walaupun ada suara ya nggak akan mendengar. Melihat ya begitu, kita melihat pakainya apa? Kornea. Kornea itu titik fokus namanya. Kalau kamu lihat kamera itu ada maju, mundur gitu kan. Cari apa?
fokus, kan? Namanya kamera itu ada titik fokusnya. Kalau belum fokus dia nggak akan terang, pasti blur gitu loh. Ketika dia udah fokus baru terang, itu namanya kornea. Dia akan maju mundur, maju mundur. Mata ini ketika melihat terang dia akan mundur terus. Ketika gelap dia akan maju, itu namanya kornea. Itu melihatnya kita demikian. Artinya Allah itu meletakkan sifat melihat pada mata, meletakkan sifat mendengar pada telinga. Karena orang yang punya telinga tidak selalu mendengar. Orang yang punya mata juga nggak selalu melihat. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan matanya, tapi sifat melihatnya itu yang dibutuhkan. Telinga yang dibutuhkan sifat mendengarnya. Bukan berarti, oh kalau punya telinga ya pasti mendengar. Kata siapa? Banyak orang punya telinga nggak mendengar. Banyak orang punya mata nggak melihat. Gitu. Berarti kan mata itu bukan pokok yang menjadi perkara untuk bisa melihat, tapi Allah meletakkan penglihatan di mata. Allah meletakkan pendengaran di telinga. Nah, Allah mendengar dan melihatnya nggak butuh mata, nggak butuh telinga. Kenapa? Karena Allah melihat dengan sifat penglihatannya. Sifat penglihatan itu berdiri pada zatnya Allah. Sifat pendengaran berdiri pada zatnya Allah. Bagaimana? Ya nggak bagaimana, udah nggak usah dipikirin. Nah, tugas kita hanya mengetahui, meyakini Allah itu wajib bersifat mendengar dan melihat. Kenapa? Karena keduanya bagian dari sifat kesempurnaan. Segala sifat yang sempurna itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat mendengar dan sifat melihat. Apa yang dilihat Allah? Yang dilihat Allah semua perkara yang ada. Yang didengar Allah juga semua perkara yang ada. Perkara yang ada ini baik itu suara maupun yang bukan suara, gitu. Kalau kita kan enggak, kita mendengar hanya pada suara, melihat hanya pada warna dan bentuk. Allah segala yang ada didengar, suara didengar, wujudnya si Zaid didengar, gitu loh. Begitupun sebaliknya, suara dilihat, wujudnya si Zaid dilihat. Jadi apa yang didengar Allah juga dilihat oleh Allah. Bukan dipisahkan, oh mendengarnya pada wujud tertentu, melihatnya pada wujud tertentu, nggak demikian. Tapi yang dilihat Allah adalah apa-apa yang didengar oleh Allah. Karena keduanya bertakluk pada perkara yang sama. Semua yang ada, hanya saja nanti keduanya caranya yang berbeda. Caranya Allah mendengar berbeda dengan caranya Allah melihat. Karena kalau caranya itu nggak berbeda, berarti keduanya kerjanya sama. Nah, untuk apa? Jadi ketika diimani ada sama, ada basor, melihat itu pada perkara yang wujudi, mendengar pada perkara yang wujudi, maka diimani pula keduanya melihat dan mendengar dengan cara yang berbeda, tapi hasilnya sama. Cara kerjanya yang berbeda. Melihat dan mendengar dua sifat yang berbeda kerjanya, walaupun hasilnya nanti sama. Kayak contohnya, ente bisa melihat bundel, ente juga bisa meraba, oh ini bundel. Berarti ente punya alat yang berbeda, yang hasil kerjanya sama, gitu loh. Jadi cara kerjanya berbeda, tapi hasilnya sama. Lah, sama basor demikian. Yang didengar oleh Allah semua perkara yang ada, mau yang kecil, mau yang lembut, mau yang bahkan sesuatu yang nggak bersuara pun didengar oleh Allah. Seperti apa? Apa yang ada di dalam hati kita, yang di hati kita pun didengar oleh Allah. Yang di hati kamu ada suaranya nggak? Ucapan hati kamu ada suaranya nggak? Ucapan hati kamu itu ada suaranya nggak? Nggak ada. Namanya kalam hati. Ada kalamnya, tapi nggak ada suaranya. Kalau kalam hati kamu ada suaranya, saya dengar dong.
Kita nggak dengar suara hati kamu. Kenapa? Karena hati itu nggak ada suaranya, adanya kalam. Maka yang dikalam oleh hati pun didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah. Yang dikatakan semut yang berjalan itu ada suaranya nggak? Ya? Semut yang berjalan ada suaranya nggak? Ada suaranya. Hanya kamu aja yang nggak mendengar suaranya. Dikatakan semut yang hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam, dilihat oleh Allah. Karena melihatnya Allah nggak terhalang oleh sesuatu. Kalau kita kan melihat terhalang oleh gelap. Gelap itu menghalangi penglihatan kita. Karena kita kalau melihat itu pantulannya cahaya. Ketika ada cahaya masuk, terus mantul, baru kita bisa melihat. Kalau nggak ada cahaya yang masuk, kamu nggak bisa melihat. Jadi kerjanya mata begitu, harus diproyeksikan oleh adanya cahaya. Kalau nggak ada cahaya yang masuk, mata nggak bisa melihat. Allah melihat tidak demikian, nggak terhalang oleh sesuatu, nggak oleh gelap, nggak oleh suara yang keras. Ada suara. Kalau ini ada suara kereta, suara orang berisik teriak, ada suara musik, ada orang ngomong, nanti nggak dengar. Kenapa? Terganggu oleh suara yang lainnya. Kenapa? Karena itu kita mendengarnya hanya bisa satu per satu. Lah Allah melihat dan mendengar bukan satu per satu, tapi semuanya serempak, dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah. Jadi Allah itu melihat nggak satu-satu, mendengar juga nggak satu per satu, tapi segalanya didengar dan segalanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lebih baik mana penglihatan dan pendengaran? Lebih utama mana pendengaran dan penglihatan? Hah? Nanti kalau disuruh milih mana? Pendengaran atau penglihatan? Kenapa? Hah? Masih bisa tahu informasi. Kalau tidak bisa. Karena banyak informasi itu lewat suara. Hanya yang disebutkan sama dan basor. Pendengaran dulu baru penglihatan. Yang lebih utama itu pendengaran daripada penglihatan. Dengan pendengaran kamu bisa mendapatkan banyak ilmu. Kalau hanya penglihatan kamu nggak dapat ilmu. Bisa melihat macam-macam, tapi nggak tahu apa-apa. Pendengaran kamu nggak mendengar apa-apa, kamu nggak melihat, tapi kamu bisa mengetahui informasi dari si orang. Oh, si Anu begini, si Anu begini. Ada kejadian ini, kejadian ini. Kamu tahu tuh informasi yang bisa diterima oleh pendengaran. Kemudian wasam'u wal basaru muta'alliqani, keduanya berta'alluq. Ta'alluqnya ilmu, ta'alluqnya sama basar itu ada tiga. Ta'alluq suluhil qadim, ta'alluq tanzizil qadim, dan ta'alluq tanzizil hadis. Ta'alluq suluhil qadim maknanya Allah siap melihat segala sesuatu. Maknanya apa saja itu ya siap dilihat oleh Allah. Tapi sebelum wujudnya hawadis, sebelum hawadis itu wujud, Allah siap melihat segalanya. Yang tanzizil qadim apa yang nyata dilihat oleh Allah? Yang nyata dilihat Allah adalah dirinya sendiri. Itu nyata dilihat oleh Allah. Jadi sebelum ada makhluk, Allah melihat apa? Yang melihat dirinya sendiri. Kemudian ta'alluq tanzizil hadis, maknanya Allah nyata melihat wujudnya makhluk ketika makhluk itu diwujudkan. Nah kalau makhluk yang tiada, Allah melihat nggak? Ya barang tiada yang dilihat apanya? Barang tiada. Nah terus Allah nggak lihat dong? Iya Allah nggak lihat, tapi Allah tahu. Sesuatu yang tiada itu diketahui oleh Allah, bukan dilihat oleh Allah. Makanya melihat itu menjadi perkara yang
Kalau pada kita nih, menjadi tambahnya sempurnanya ilmu. Ilmunya seseorang jadi sempurna ketika dia melihat dan mendengar. Kan beda kan? Orang yang mendengar cerita tentang Jakarta ada Monas dengan orang yang mendengar di Jakarta ada Monas dan melihat Monasnya, beda nggak? Sempurna mana? Nah, bagi Allah nggak demikian. Bagi Allah ilmu itu udah sempurna. Jadi penglihatannya nggak menambahkan kesempurnaannya. Bukan berarti kalau Allah melihat tambah jelas, bagi Allah enggak. Dengan ilmu bagi Allah jelas. Nah kalau kita enggak, kenapa? Karena informasi yang kita peroleh, ilmu yang kita peroleh itu enggak lengkap. Beda dengan yang kita lihat, lebih lengkap gitu loh. Jadi apa yang kamu lihat melengkapi kekurangan ilmu kamu gitu loh. Dan bagi Allah ilmunya lengkap, sempurna. Hingga penglihatan nggak menambahkan apa-apa gitu. Kayak kamu dapat cerita nih, oh di Jakarta ada Monas tinggi. Itu lihat Monas, oh Masya Allah. Kenapa kok kagum? Karena informasinya nggak lengkap yang diterima gitu loh. Nggak beserta tingginya, nggak beserta warnanya, nggak beserta bentuknya kayak apa, nggak beserta ramainya orang, nggak beserta. Ketika Anda melihat pengetahuan yang belum kamu terima itu, kamu terima dengan penglihatan, ya tambah sempurnanya pengetahuan. Dan bagi Allah nggak demikian. Ilmunya Allah itu sempurna. Jadi sama basor itu nggak menambah kesempurnaannya. Kalau bagi kita, sama basor kita itu menambah kesempurnaan kita. Al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Mawjudat yang dita'alluqi apa? Mawjudat yang dita'alluqi Allah ya baik suara maupun warna atau rasa atau segala perkara yang wujudi. Nah, ada pun seperti gerak, diam, kumpul, pisah, itu bukan perkara yang dita'alluqi. Kenapa? Karena itu semua bukan perkara yang wujudi, itu hanya amrun iktibari, itu perkara yang difahami saja, bukan dilihat. Nanti makanya kan sudah dicontohkan ini gerak, kamu lihat kan ini gerak, ini bukan lihat geraknya, yang kamu lihat HP-nya. Geraknya mana? Ini diam, yang dilihat apanya? HP-nya mana diamnya? Jadi diam itu perkara yang dipahami aja, bukan kayak ini satu, ini dua, ini tiga, mana barangnya? Yang dilihat apa? Jari. Satu, dua, tiga nggak kamu lihat, itu bagian dari amrun ya tibari. Kamu paham aja, oh itu memaknainya ada dua, ada tiga. Jadi yang dilihat hanya perkara yang wujudi, bukan perkara yang tibari. Kalau ada yang mengatakan Allah melihat pakai mata, tapi matanya nggak seperti mata kita, maksudnya paham ini bukan pahamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Allah melihat itu dengan sifat melihatnya, bukan dengan alat. Kalau Allah melihatnya dengan alat, maka sama dengan penglihatan kita jadinya. Kalau Allah meletakkan penglihatan nggak di telinga, boleh apa? Allah meletakkan pendengaran nggak di telinga, boleh nggak? Ya boleh aja. Allah meletakkan penglihatan nggak di mata, tapi di Terus sifat yang berikutnya sifat kalam. Wa kalamu alladzi laisa fi harfin wala sautin wa ta'allaqu bima yata'allaqu bihil ilm minal muta'alliqat. Kalamnya Allah wajib bersifat kalam, wajib kita imani nih. Kalam juga sifat wujudiyah, qadimah, qaim, bidzat, sifat yang wujudi
yang berdiri pada zatnya Allah. Di kalam sifat yang punya jati diri, punya nafas, punya nafsun, punya mahiyah. Dia berdiri pada zatnya Allah. Sifat kalamnya Allah sifat yang qadimah, yang mana sifat kalamnya Allah itu nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada perubahan, nggak berulang-ulang. Nah, sifat kalam yang ada awalnya, ada akhirnya, ada perubahan katanya, perubahan hurufnya, itu kalam yang baru namanya. Nah, kalamnya Allah kok begitu berarti kalamnya baru. Kalamnya ada titiknya, ada komanya, itu kalam yang baru. Kalamnya Allah wahdaniyah, nggak ada awal dan akhir, nggak ada koma, nggak ada titik. Nah, apa yang dikalam oleh Allah? Yang dikalam oleh Allah adalah apapun yang diketahui oleh Allah. Allah itu ngomong apa? Allah ngomong segala apapun yang dia ketahui. Dari perkara yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, semuanya dikalam oleh Allah. Jadi kalamnya Allah itu kalam yang apa? Yang menyeluruh. Allah itu kalamnya menyeluruh, nggak satu persatu. Kalau kita kan enggak, kalau ngomong ya satu per satu, makanya ada awal, ada akhir. Ini mau ngomong wajib, mustahil, jaiz, juga ngomongnya satu per satu, wajib dulu, mustahil, terus jaiz. Ketika ngomong mustahil, yang wajib udah ditinggal, yang jaiz belum. Ini namanya kalamnya berganti-ganti. Nah, semua yang dikalam oleh Allah adalah semua yang diketahui oleh Allah, baik perkara yang wajib, mustahil maupun jaiz. Tapi bedanya apa? Kalau ilmu itu ta'aluknya itu inkisyaf, kalau di bahasa itu mendeteksi. Kalau kalam ta'aluknya dilalah, menunjukkan. Jadi beda cara kerjanya, tapi dikerjain sama. Kalau ilmu itu mendeteksi, Allah mengetahui segala yang wajib, misal jaiz. Kalau ilmu menunjukkan. Jadi orang yang punya kalam itu adalah sifat kalam itu sifat yang mana orang itu bisa menunjukkan apa yang dia ketahui. Apa yang dia ketahui itu bisa ditunjukkannya, maka dia bersifat kalam. Orang bisu itu ngomong nggak? Hah? Orang bisu itu ngomong nggak? Hah? Orang bisu nggak ngomong? Hah? Nggak ngomong. Ngomong apa nggak? Enggak. Hah? Ngomong itu bercanda atau ngomong. Ngomong itu apa? Menginformasikan sesuatu pada orang lain, biar orang-orang itu tahu apa benar. Yang dimaui oleh orang bisu itu kamu tahu nggak? Kalau yang dimaui oleh orang bisu kamu tahu, berarti dia ngomong dan kamu mendapatkan informasi dari dia. Walaupun info itu nggak bentuknya suara, nggak bentuknya huruf, tapi ente dapat informasi dari dia. Kalau ente bisa dapat informasi dari dia, berarti dia bersifat kalam. Jadi yang bersifat kalam itu adalah orang yang berilmu dan dia punya keinginan untuk menyampaikan informasinya. Kalau kayak kipas angin ini ngomong nggak? Terus? Apa ya? Kipas angin itu bersuara. Radio itu ngomong nggak? Bersuara. Bukan ngomong. Oh ini omongannya radio gitu. Radio bersuara. Kenapa? Karena informasi yang diberitakan oleh radio itu bukan maunya sih. Radio bukan. Radio nggak punya kemauan untuk menyampaikan sesuatu. Karena ada yang lainnya yang menginformasikan. Oh ini di radio ada suaranya Budi. Yang di radio itu bukan suaranya Budi, bukan. Radio itu menirukan suaranya Budi. Omongannya Budi di mana? Ya dirinya Budi. Omongan itu nggak bisa pindah, enggak. Itu sifat yang ada pada dirinya seseorang, nggak bisa pindah.
Bukan, oh omongannya Budi bisa pindah ke radio, bisa pindah, nggak bisa. Omongannya Budi ya di Budi sendiri, nggak bisa pindah ke yang lainnya, nggak bisa. Adapun ada ente menirukan suaranya macan, kan bukan ente jadi macan, kan bukan. Ente hanya menirukan suaranya macan. Dia ta'aluknya kalam itu ta'aluk yang esa, petunjuk. Apa yang dikalam oleh Allah itu isinya petunjuk. Yang mana petunjuk itu petunjuk yang esa. Akan tetapi ibarah dari kalam itu bisa banyak dipahami. Jadi dari kalam yang esa itu bisa digambarkan banyak informasi. Bukan kalamnya banyak, bukan kalamnya esa, tapi informasi yang diterimanya itu bisa digambarkan dengan banyaknya informasi. Dari kalam yang esa itu kita bisa memahami banyak informasi. Nah, seperti kalam yang kita terima yang berupa Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Nah, tapi kalamnya Allah bukan suara, bukan tulisan, nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada perubahan. Jadi Quran yang kita terima itu kan ada ayatnya, ada titiknya, ada komanya, ada berhentinya, ada awal, ada akhir. Kalam yang berupa Al-Quran itu namanya kalam lafzi, kalam yang diciptakan oleh Allah, bukan kalam sifat. Jadi kalam itu ada dua, ada kalam sifat yang ada pada dirinya Allah, ada kalam dalil, kalam yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kalam, Allah menciptakan sebuah informasi yang diberikan kepada hambanya. Maka kalam yang diciptakan itu kalam yang baru. Kalau kalam yang ada pada dirinya kalam yang qadim, sama aja Allah itu bikin surat lah. Allah menciptakan sebuah surat yang isinya informasi gitu. Nah, kalau surat yang diciptakan oleh Allah ini ya baru, bukan kalamnya Allah dipindahkan ke surat itu, bukan. Kalamnya Allah nggak bisa pindah-pindah, nggak bisa. Beda sama pahamnya orang-orang Wahabi yang mengatakan, oh Quran itu kan kalam qadim, kalam yang suci, karena kalamnya Allah diturunkan. Nggak bisa, kalam Allah turun nggak bisa. Kalamnya Allah yang ada pada dirinya sendiri. Quran itu suci bukan karena kalam Allah diturunkan, bukan, karena memang kita diperintah untuk mensucikan Quran, memuliakannya sebagai kalamnya Allah. Kalau mau baca harus wudhu, pegangnya harus wudhu. Memang kita diperintahkannya demikian, menghormati, memuliakan kalamnya Allah, kalam zat yang agung, kalam zat yang mulia, informasi yang penting gitu kan. Jadi kalau lihat orang-orang Cina di kerajaan-kerajaan dulu itu, kalau ada utusan raja bawa apa? Surat maklumat dari mana rajanya, baru digelar raja, itu tunduk semua. Karena sama saja rajanya lagi datang nih mau ngomong gitu loh. Itu surat yang dibuat oleh si raja. Lah kalam raja di mana? Ya pada dirinya si raja. Bukan kalam raja dibawa ke surat itu, bukan. Ini raja membuat surat untuk diinformasikan kepada rakyatnya. Lah surat yang diinformasikan dengan bahasa apa ya? Dengan bahasanya si rakyat. Rakyat itu bahasanya bahasa Indonesia, ya kirim suratnya pakai bahasa Indonesia gitu aja. Nah, kalau kalamnya raja gimana? Ya nggak pakai bahasa gitu. Kalamnya Allah nggak ada bahasanya, nggak Arab, nggak Inggris, nggak Ibrani, nggak yang lain-lainnya. Jadi kalam yang harus kita pahami ada kalam qadim, kalam yang ada pada zatnya Allah, dan ada kalam lafzi. Nah, kalam lafzi itu apa? Ya kalam yang baru. Jadi Quran itu adalah makhluk. Quran itu perkara yang baru yang diciptakan. Tapi kamu nggak boleh ngomong begini kecuali di majelis taklim. Ketika di luar, kamu harus ngomong Quran itu kalam qadim gitu. Atau Quran itu kalamullah gitu loh. Agar nggak terpikirkan oleh orang-orang awam bahwa Allah itu ngomongnya baru. Orang awam harus ngerti bahwa Allah itu ngomongnya qadim. Lah, banyak orang ngapalin Quran, hafal Quran, tapi nggak pernah tahu sifat kalamnya Allah gimana.
Qurannya dihafalin, tapi sifat kalamnya nggak ngerti. Ini dianggap ini betul-betul saya lagi menirukan kalamnya Allah, kan repot. Ketika dia baca seakan-akan menirukan Allah ngomong, kan gimana? Karena nggak paham sifat kalamnya Allah. Sifat kalamnya Allah nggak begitu, enggak. Itu namanya kalam lafzi, kalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita yakini. Artinya apapun yang ada di dalam Al-Quran itu maknanya sesuai dengan apa yang dikalam oleh Allah. Di Quran ngomong la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati perzinaan. Dari omongan ini yang kamu pahami apa? Hah? Larangan. Maka makna yang ada dari kalam itu adalah sesuatu yang dikalam oleh kalam kodimnya Allah. Bukan berarti kalam kodimnya Allah ngomong la taqrabu zina, enggak. Tapi makna yang kamu pahami dari kalam itu sesuai dengan kalam kodimnya Allah. Itulah yang disebut sifat kalam yang wajib kita yakini. Jadi jangan sampai kita meyakini Allah itu bersifat kalam, tapi nggak ngerti pengertian sifat kalamnya Allah. Karena kan Quran itu juga sifat kalamnya Allah. Oh, itu bukan sifat kalam. Quran itu bagian yang wajib kita yakini sebagai kalam lafzi, kalam yang diturunkan oleh Allah, kalam munazzal, kalam yang diciptakan oleh Allah, informasi yang dibuat oleh Allah untuk hamba-hambanya. Bukan kalam kodim yang ada pada dirinya Allah. Terus alladzi laisa biharfin wala sautin, yang mana kalamnya Allah bukan suara, bukan tulisan. Ini adalah sesuatu yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun ada nanti yang mengatakan, oh Allah itu ngomongnya pakai suara, pakai tulisan, tapi tulisannya kodim, suaranya juga kodim. Kita nggak bisa paham tuh, ada suara yang kodim, ada tulisan yang kodim. Gimana pahaminya? Oh, tulisannya Allah beda sama tulisan kita. Allah kan nulis gede-gede tulisannya. Mau gede mau kecil ya namanya tulisannya sama. Dia mau nulis tulisan segede langit sekalian sama, maknanya perkara yang baru. Suara juga perkara yang baru. Kalamnya Allah bukan suara, bukan tulisan. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilm, dan yang dita'alluqi oleh kalam adalah apa yang dita'alluqi oleh ilmu. Semua yang diketahui Allah itu dikalam oleh Allah dengan kalam yang esa. Pengetahuannya ya esa, kalamnya juga esa. Selesai kita bahas sifat ma'ani yang jumlahnya ada berapa? 7. Berat, irodat, ilmu, ayat, sama, basor, dan kalam. Kemudian summa sab'u sifatin, itu sama sifat ma'nawiyah. Kemudian yang berikutnya adalah 7 sifat yang disebut sifat ma'nawiyah. Dinamai sifat ma'nawiyah karena sifat ini disandarkan kepada sifat ma'ani. Artinya ibaratun, kalau bagi yang lain ibaratun an qiyami sifatil ma'ani, itu menggambarkan sesuatu yang ada pada sifat ma'aninya Allah. Kalau Allah itu bersifat kudrat, maka dia akan bersifat qadiron. Di sifat ma'nawiyah itu hal, sifat yang namanya hal, bukan derajatnya perkara yang punya nafsun seperti ma'ani.
Ma'nawiyah itu ya hanya bentuknya hal saja. Sabitat itu bukan qaimah bila, tapi sabitatun bidzatihi ta'ala, sifatun qadimatun sabitatun bidzatihi ta'ala, bukan qaimatun bidzatihi ta'ala. Maka sifat yang 7 dari sifat ma'nawiyah semua disandarkan kepada sifat ma'ani. Orang yang menolak keberadaan sifat ma'nawiyah, keberadaan adanya qadiron, hukumnya kafir. Orang yang menolak keberadaan kudrat, hukumnya fasik. Kenapa? Karena qadiron disebutkan langsung dalam Al-Quran. Ya Allah la kulli syai'in qadir. Qadir itu qadiron. Nah, kok qadiron kalau nggak diimani kafir, tapi sebagian ulama nggak memasukkan sebagai sifat gitu loh. Dia nggak masukin sebagai sifat karena yang namanya qadiron dengan kudrat itu perkara yang lazim, yang nggak bisa dipisahkan oleh akal. Akal nggak bisa menerima ketika ada sesuatu yang qadiron tapi tidak bersifat kudrat gitu. Beda sama pemahamannya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu qadiron bila kudrat, qadiron bidzatihi, muridan bidzatihi, aliman bidzatihi, bila sifat ma'ani gitu. Alim bila ilmu, qadiron bila kudrat, muridan bila irodah. Ini pahamnya orang Mu'tazilah. Kita nggak bisa memahami hal itu gitu. Yang bisa dipahami oleh akal apa? Apabila ada orang disebut alim, ya pasti karena adanya ilmu. Bagaimana disebut alim tapi nggak bersifat ilmu? Gimana bisa gitu loh. Setiap ada yang disebut alim kata akal ya pasti pada dirinya ada sifat ilmu. Ini namanya mulazamah. Di sifat yang 7 berikutnya adalah sifat ma'ani, sifat makna wiyah, karena dia dinisbatkan kepada ma'ani. Waya mulazamatun lisab'il ula, dan itu lazim kepada 7 yang pertama. Waya qaulu ta'ala qadiron. Diurutkan nih qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Kenapa? Qadiron diurutkan kepada kudrat, muridan diurutkan kepada irodah, aliman diurutkan kepada apa? Alim. Ini semua lazim pada yang 7. Kalau sifat ma'aninya ada 7, maka sifat ma'nawiyahnya juga ada 7. Ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita memahami bahwa ada sifat ma'nawiyah tanpa adanya sifat ma'ani, nggak ada. Kalau ada sifat ma'nawiyah, ya pasti pada dirinya ada sifat ma'ani. Dan bagi yang nggak menerima sifat ma'nawiyah, sebenarnya sifat ini hanya perpanjangan saja. Ngomongnya biar nggak panjang gitu loh. Allah itu qadiron, maknanya menggambarkan bahwa pada dirinya Allah itu berdiri sifat kudrat. Untuk ngomong pada dirinya Allah berdiri sifat kudrat karena panjang, cukup diomong qadiron, selesai gitu doang. Jadi keadaan yang disebabkan oleh sifat yang lainnya. Tanpa adanya sifat yang lain, keadaan ini nggak bisa ada, nggak bisa. Namanya sifat ma'nawiyah. Beda sama sifat hal nafsiyah. Hal nafsiyah itu keadaan yang nggak disebabkan oleh sifat yang lain. Kalau ma'nawiyah, keadaan yang disebabkan oleh yang kayak ini. Budi itu orang yang memakai topi. Untuk ngomong itu biar nggak panjang, Budi bertopi, kan selesai. Panjangnya, Budi itu orang yang memakai topi. Biar nggak panjang, cukup ngomong Budi bertopi. Jadi Budi orang yang keadaannya menggunakan topi, kan sama gitu loh. Jadi ada yang bagi orang kayak Mas Ari, ngapain dibahas lagi gitu. Perlunya apa? Mau sudah ngomong kudrat, ngapain ngomong qadiron lagi. Jadi bagi Imam Sanusi, sifat qadiron ini sifat yang memang harus dibahas, karena hal itu bagi Imam Sanusi sifat yang sesuatu yang berbeda dengan maujudat, berbeda dengan makdumat, berbeda dengan amrun i'tibariyah. Jadi ada sesuatu yang dia itu punya derajat lebih tinggi dari makdumat, lebih tinggi dari i'tibariyah, tapi lebih rendah dari wujudiyah gitu. Jadi derajatnya nggak sampai wujudi, tapi dia juga di atasnya i'tibariyah. Jadi kalau i'tibariyah itu adanya di bawahnya hal. Jadi kalau diurutkan wujudi, hal, i'tibari, makdumat gitu loh. Kalau bicara derajatnya sesuatu. Qadiran maknanya si Allah zat yang bersifat kudrat. Di sifat yang menunjukkan bahwa Allah bersifat kudrat.
Muridan adalah sifat yang menunjukkan Allah bersifat iradah. Aliman sifat yang menunjukkan Allah bersifat ilmu. Hayan adalah sifat yang menunjukkan Allah bersifat hayat. Sami'an sifat yang menunjukkan Allah bersifat sama. Basiron adalah sifat yang menunjukkan Allah bersifat basar. Mutakaliman sifat yang menunjukkan Allah bersifat kalam. Ini semua lazim kepada sifat ma'aninya. Sifat qadiron juga sifat yang qadimah, nggak ada awalnya. Jadi qadironnya Allah itu yang nggak berawal. Kenapa? Karena kudratnya nggak berawal. Bagaimana kudratnya nggak berawal, qadironnya baru. Jadi ini adalah kelaziman dari adanya sifat ma'ani. Terus selesai kita bahas sifat Allah yang wajib, yang jumlahnya ada 20, yang semuanya terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah ada 5, ma'ani ada 7, kemudian ma'nawiyah ada 7. Dari sifat ma'ani ada 7 yang punya ta'aluk. 7 yang punya ta'aluk kalau mau diurutkan lagi dibagi jadi 3. Ada yang ta'aluknya pada jaizat 2 sifat, yang ta'aluknya kepada wajib mustahil jaiz 2 sifat, yang ta'aluknya kepada maujudat 2 sifat. Yang ta'aluk kepada jaizat kudrat dan iradah. Yang ta'aluk kepada wajib mustahil jaiz ilmu dan kalam. Yang ta'aluk kepada maujudat sama dan basar. Hayat sifat yang tidak berta'aluk. Jadi kalau mau kita pisah-pisahkan dari sifat-sifat tersebut. Untuk apa sih perlunya ngomong ini? Ya untuk mengetahui secara terperinci. Walaupun hakikatnya nanti sifat Allah tidak terpisah-pisah demikian. Ini sifat Allah itu bukan perkara lain dari zatnya pada makna hakikinya gitu loh. Tapi dalam pengetahuan kita untuk memahami sesuatu ya perlu kita omong satu per satu. Ketika kita omong satu per satu maka inilah pembagiannya. 20 sifat Allah terbagi menjadi 4 bagian. Sifat 4 derajat, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan makna. Ya, orang yang mengaji sifat 20 ketika belum memahami nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah dianggap belum kenal sifat-sifatnya Allah. Dia baru kenal sifat Allah secara taklid. Allah itu bersifat gitu doang. Tapi nggak pernah tahu apa ini penjelasan atau pengertian dari tiap-tiap sifat tersebut. Artinya sifat itu kan menunjukkan, wujud menunjukkan apanya, sama basor menunjukkan apa, bidambako menunjukkan apa, qadiron muridan menunjukkan apa. Maka orang yang memahami 4 pembagian sifat ini, dia memahami sifat-sifat Allah secara terperinci. Kemudian berikutnya adalah wa mimma yastahilu fi ta'ala, insyaallah kita akan bahas yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi'anana tarabna wa anana tarabna lalagha ashrabna kulli hawba wa zulana urati wa amin rawati wa ghfir Rabbi wa mauludina wa lali wa lehwani wa sairil hillani المسلمين أجمعين ربي اسمع المصطفى رسولي نضى بكل سولي ربي عليه عند الحبد وآله مداد تنسيسه والحمد لله Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.